Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi syarih salihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbab ziyaratil quburi lirrijali wa ma yaquluhu zairu. An Buraidah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi fazuruha. Rawahu Muslimun wa fi riwayatin faman arada ay yazurul qubura falyazur fa innaha tudzakkiruna al-akhirah. Bab istihbab ziyaratil quburi tining beuni bab nerangakina kasunnatna aziarah da kuburan, aziarahin kuburan. Bab istihbabil quburi tining beuni bab nerangakina kasunnatna aziarahin kuburan, bab menerangkan kesunahan menziarahi kuburan. Lirrijali untuk banyak-banyak orang laki, untuk para laki-laki. Wa ma ban barang tebuan yakulu satebu semaos huda kama azair besar orang yang seziarah. Bab tentang menerangkan sunnahnya melaksanakan ziarah kubur bagi para laki-laki, dan diterangkan juga nanti doa yang hendaknya dibaca ketika berziarah. Jadi dari babnya saja kita sudah tahu bahwa ziarah itu sambil berdoa, bukan rasan-rasan. Ziarah itu sambil berdoa. Dan sebagian orang ziarah kubur, tapi ketemu temannya langsung ini si A ini dulu begini begitu, yang diceritakan kejelekan-kejelekannya. Itu lihat kuburannya Bapak Anu, sekarang kalau kuburannya kotor dirasani karena kuburannya kotor, kalau kuburannya bersih bagus dirasani karena bagus. Jadi serba salah orang. Ya baik ziarah yang seperti itu. Lirijal untuk para laki-laki. Kenapa kok cuma untuk para laki-laki? Karena ziarah kubur untuk perempuan itu ulama berbeda pendapat. Sebagian tidak memperbolehkan, sebagian mengatakan makruh. Kenapa kok berbeda kalau perempuan? Karena umumnya perempuan itu emosional. Jadi kalau dia ziarah kubur nggak kuat mengingat kenangan-kenangan dengan orang-orang yang telah meninggal, itu hatinya itu nggak kuat, emosinya nggak kuat. Jadi bukannya malah ingat mati, malah ingat sakitnya ditinggal, ingatnya itu kalau perempuan. Tapi ada sebagian perempuan yang memang enggak, ini saya biasa aja, enggak emosional saya. Ziarah gimana? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau memang mau ziarah, yang penting memang tidak ada kemungkaran, enggak apa-apa, sama seperti laki-laki. Tapi umumnya memang perempuan itu enggak kuat. Apalagi kalau baru-baru meninggal, yang meninggal suaminya, yang meninggal anaknya, itu nggak kuat. Kalau laki-laki masih bisa nahan, umumnya masih bisa nahan. Meskipun nangis, ya nggak sampai mukul-mukul tanah, nggak sampai kayak gitu. Yang sampai nangis, mukul-mukul tanah, nyobek baju, itu biasanya perempuan. Itu di rumah saja, di rumah duka saja, nangisnya bisa seperti itu. Apalagi kalau ikut ke pemakaman, kan bisa lebih parah. Itu alasan sebagian ulama melarang perempuan ziarah, alasannya itu karena ada kemungkaran yang ditimbulkan nanti. Ada niyahah, ada tangisan yang
berlebihan. Kata qaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berdasarkan kausalitasnya, berdasarkan illatnya. Kalau illatnya ada, hukumnya ada. Kalau illatnya nggak ada, hukumnya nggak ada. Sekarang alasan ulama yang mengharamkan apa? Alasannya karena nanti emosional, kemudian nangis yang berlebihan. Alasannya itu. Ketika alasan itu hilang, berarti hukum haramnya hilang. Kan haram karena nanti nangis. Misal yang perempuan ini bilang, oh enggak, saya ziarah biasa-biasa saya. Wong makamnya depan rumah. Seperti di desa-desa kan biasa, makam depan rumah. Nah, di sini masih belum terlalu ekstrim, ini masih jarang. Di Selak ini saya perhatikan masih jarang. Ada tapi jarang. Kalau di mana? Di Kerasak, Paiton, di dekat daerahnya Nurul Qadim, Paiton, itu bukan 1-2. Kalau di sini kan dekat-dekat sini kan ada makam itu 1-2. Itu enggak, memang tamannya itu kuburan, depan rumah kuburan. Kebetulan waktu sebelum Ramadan itu kan ada jalan santai keliling sekitar Nurul Qadim. Itu tiap ada rumah depannya ada makam, depannya makam. Ya mungkin kalau sudah tiap hari kan nggak emosional lagi, sudah biasa. Berarti kan ilatnya sudah habis, sudah hilang. Nggak ada ilat nangis-nangis tadi kan udah nggak ada. Berarti hukum haramnya hilang. Jadi boleh. An Buraidah radhiyallahu anhu, dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Sahabat Buraidah ini masuk Islam ketika bertemu dengan Rasulullah SAW saat Rasulullah SAW hijrah. Jadi di perjalanan dari Makkah menuju kota Madinah, Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar Siddiq berjalan melewati perkampungannya Buraidah ini. Ketika melewati perkampungannya sahabat Buraidah ini, mereka masuk Islam. Sahabat Buraidah beserta kaumnya, beserta kelompoknya, dan tetangga-tetangganya itu masuk Islam. Kurang lebih 70 orang masuk Islam. Qala atabu sahabat Buraidah, qala Rasulullah SAW, atabu Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Kuntu ba'da qala tabun kanjeng Nabi. Kuntu ba'da qala tabun kanjeng Nabi. Nahaitu banika larang kaulah kum da sampean kapi an ziyaratil qubur, dari ziarah banyak-banyak kuburan. Fazuru, maka ziarah sampean kapi hada ka kubur. Kubur itu jamaknya al-kubru. Kubur itu jamak. Kalau di Indonesia kan kubur itu satu berarti. Kalau jamak pekuburan baru jamak. Kalau bahasa Arab al-kubur itu jamak. Tahu dari mana kalau al-kubur itu jamak? Ini fazuruha. Fazuruha. Dhamirnya ha, dhamir muannas. Padahal al-kubur tidak ada tanda-tanda muannas. Tanda manasnya apa? Ada marji dhamir kembali ke situ. Dhamirnya muannas, kembali ke lafaz al-kubur. Berarti al-kubur ini jamak. Fazuruha, maka ziarah sampai ngapi hadaka al-kubur. Jadi pada masa awal-awal Islam, Rasulullah SAW itu melarang para sahabat untuk pergi menziarahi pekuburan. Kenapa? Karena pada masa itu, pada saat itu orang kalau ziarah kubur itu melakukan kezaliman, melakukan kesyirikan. Namanya masa jahiliyah. Namanya jahiliyah. Orang jahiliyah dulu saking jahilnya itu
kata tadi di Sahih Bukhari, orang jahiliyah itu saking jahilnya mereka menyembah batu. Sambil jalan kan di di Arab itu padang pasir banyak batu. Mereka sambil jalan melihat batu. Jalan lagi ada batu yang lebih bagus, ganti Tuhannya. Ganti. Nanti yang lebih bagus. Kalau jalan-jalan gak nemu batu gimana? Bikin batu. Bikin sendiri. Ngambil tanah, kasih air, di kepal-kepal, nanti dibikin patung, disembah sudah. Tawaf di situ sembah. Nggak nemu, gimana ini? Nggak ada air, nggak ada nggak bisa buat batu. Kalau dari pasir kan nggak bisa bikin berhala dari pasir. Jadi Gunung Semeru kalau dari pasir. Bikinnya gimana? Kalau nggak ada lagi, mereka ngambil kurma di remas-remas, ditempel-tempel, jadi kayak patung, kemudian disembah capek dimakan. Bikin Tuhan, setelah bikin Tuhan disembah, kemudian capek dimakan, Tuhannya dimakan. Jahiliyah, luar biasa jahiliyahnya. Makanya sama Nabi SAW dilarang, para sahabat pada masa itu dilarang untuk pergi ziarah kubur awal-awal Islam. Kemudian ketika syariat itu semakin kuat, semakin sempurna, maka Rasulullah SAW mencabut larangannya. Fazuruha, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan untuk ziarah. Nah, dalam ilmu usul fikih ada kaidah al-amru ba'dal hadri lil ibahah. Al-amru ba'dal hadri lil ibahah. Kalau ada perintah setelah larangan, maka itu berarti memperbolehkan, bukan menganjurkan tapi memperbolehkan. Ada perintah